Oke, semangat pagi Susung Sece semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Tentunya hari ini saya sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan Susung Sece semua dalam Zoom ya. Dimana kita tahu jarak kita jauh, tapi ketika kita kumpul bersama di dalam ruang Zoom semua menjadi terasa dekat. Apalagi saya melihat ada beberapa Susung Sece yang sudah lama yang tidak saya temui ya, dalam waktu yang cukup lama. Hari ini bisa muncul di Zoom, itu saya sangat kangen dan terharu. Dan juga saya juga ada melihat beberapa Susung Sece yang mungkin habis selesai dari pembagian kupon beras ya, yang dengan penuh tekad dan semangat berkegiatan seci. Dan saya lihat seperti di Heci Pusat ini ya, ada beberapa relawan yang bergabung di outdoor ya, dengerin Zoom juga ya. Ini sangat luar biasa ya. Kangen Sece-Sece semua yang luar biasa, dan tentunya semua bagi saya adalah luar biasa karena setiap orang adalah sutra kehidupan. Oke, nah tentu di sini hari ini kita perdana di tahun 2022 ini, kami dari Hesin Chensanmei Indonesia mau mengadakan pertemuan dan pelatihan. Tentunya pelatihan ini bukan hanya ditujukan kepada relawan atau pengurus Chensanmei saja, tetapi kita buka untuk seluruh relawan seci yang sudah berseragam di misi apapun ya. Jadi tahun ini kita akan buka untuk semua relawan seci di misi apapun supaya semua bisa sama-sama belajar ya. Karena kita kegiatan seci semua saling bersatu. Oke, tanpa panjang lebar tentu saya akan masuk ke sharing dari saya hari ini. Saya akan share screen saya terlebih dahulu. Oke, ya Susung Sece semua, saya yakin yang hadir di Zoom pada hari ini ya pasti memiliki yang namanya handphone ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah mobile phone ya. Nah tentu kita semua punya handphone, pasti juga mungkin sebagian besar atau hampir semuanya sudah pernah memakai handphone untuk apa? Ambil foto ya, saya yakin itu sekali. Dan ambil foto di dalam kehidupan sehari-hari itu biasa-biasa aja ya, kita sudah terbiasa melakukan itu. Tetapi di dunia seci, dalam kegiatan seci, sebenarnya apakah sama ya? Saya sudah sering foto nih pakai kamera handphone, sama nggak sih ketika saya mengambil foto untuk kegiatan seci? Nah, di sini saya akan secara step by step ya, saya akan kupas tips-tips sederhana dan menarik bagaimana kita menggunakan kamera handphone. Oke? Nah, sekarang saya ingin tahu dulu nih ya Susung Sece ya, siapa yang hadir pada hari ini nih, pada mau belajar nih? Kalau iya nih tolong jawab dong. Iya, saya mau jawab di chat dong ya. Saya ingin lihat semangatnya Susung Sece. Apakah semua ini ada yang jawab langsung, kanan ya. Ayo kasih kita semangat nih semua yang hadir. Siap Sece, oke kanan mau Susung ya, oke iya mau, sip. Mantap. Sama, saya juga belajar hari ini bersama Susung Sece semua. Oke, sip. Kanan cukup. Tentu mau belajar ya. Oke, tentu setiap hari kita selalu belajar sesuatu yang baru ya. Dan kita harus tahu dulu nih. Pasti ada yang bertanya nih. Saya punya handphone nih, tetapi handphone seperti apa sih yang saya butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan atau untuk mendokumentasikan kegiatan seci? Apakah saya harus memiliki kamera-kamera yang mahal seperti yang dulu ya Susung Sece pernah dengar ya, kita punya kamera SLR yang manual, yang lensanya itu panjang, yang berat-berat, yang bisa puluhan juta bahkan ratusan juta? Apakah perlu seperti itu? Ya, kalau memang Susung Sece memiliki peralatan yang canggih seperti itu, sangat-sangat dipersilakan. Tetapi apakah jika saya hanya menggunakan handphone, bisa nggak sih Susung? Sangat-sangat bisa ya. Justru zaman now nih, zaman sekarang ini semua teknologi semakin maju dan makin dipermudah ya. Tetapi walaupun mudah, kita perlu mengetahui juga ya caranya ya. Nah, di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan tapi dijawab dalam hati Susung Sece ya. Kalau ditanya mau memilih di antara merek, harga, atau fasilitas yang ada di dalam handphone tersebut. Nah, tentu ini tergantung dari Susung Sece ya. Karena setiap orang kan mempunyai pilihan yang berbeda-beda, tetapi yang pasti di sini adalah ada sebuah tips ya, dimana di sini saya akan katakan bahwa
Yang penting kita tahu aja, kenali ya, ketika kita beli handphone itu kita tahu nih kemampuan handphone kita ini bisa sampai batas mana sih ya. Oh, bisa untuk foto apa, bisa untuk foto makro ya, bunga-bunga yang kecil saya bisa foto nih ya. Kalau pakai kamera yang biasa tuh saya nggak bisa foto yang zoom misalnya gitu, dan sebagainya ya. Apakah ukuran size megapikselnya sekarang kan banyak ya, 48 megapiksel, 60 megapiksel, sampai 100 megapiksel. Wah, begitu luar biasa ya perkembangan teknologi kita. Tapi sebenarnya ya tidak perlu terlalu canggih-canggih banget ya. Sekarang yang Samsung C pegang nih di tangan Samsung C itu semua bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan di kegiatan seci. Oke. Dan di bawah sini Samsung C bisa melihat itu begitu banyak istilah-istilah di kamera handphone ya. Ada pro, ada panorama, ada foto lah, video, portrait, super slow motion, dan lain-lain. Nah, bingung ya, aduh ini terlalu banyak, belum tentu saya pakai semua nih. Ya, sesungguhnya tidak perlu bingung, karena pada dasarnya sih memang tidak perlu semuanya kita pakai semua ya, tergantung kondisi lagi ya. Oke, dan nextnya, di sini langkah pertama saya akan memberitahu kepada Samsung C berbagi apa sih tips awal kita ya, ketika kita sudah punya handphone, sebelum kita terjun ya ke dalam setiap acara atau kegiatan. Apa yang harus kita lakukan ya? Pertama, tentu kita harus pastikan handphone kita sudah dicas dengan penuh. Saya tahu semua juga pasti akan melakukan hal yang sama ya. Dan kemudian juga jangan lupa kalau Samsung C punya power bank sebagai cadangan, itu dibawa di tas. Kenapa? Seringkali kita kalau dalam kegiatan seci ya, misalnya kita sambil telepon-teleponan, atau kadang-kadang kita lagi di perjalanan kita nonton video YouTube lah, baca-baca Facebook, Instagram, sampai ke lokasi kegiatan baterai kita udah drop ya. Nah, belum lagi nanti kalau kita ada foto-foto atau rekam video, itu pasti habis ya. Tapi maka dari itu, kalau punya power bank, siapkan di tas kita. Kemudian juga pastikan memori internal di handphone kita tuh cukup ya. Saya tahu bahwa handphone-handphone yang zaman sekarang nih, yang baru-baru, itu menawarkan kapasitas yang sangat besar ya. Itu sekarang sudah ada 256 giga. Nah, itu sangat bisa diisi begitu banyak foto-foto dan video-video ya. Tapi kan tidak semua orang punya handphone dengan kapasitas size seperti itu ya. Ada yang masih pakai handphone lama cuma 64 giga, dan itu kalau udah diisi aplikasi ya. Aplikasinya banyak ya, terus dokumen-dokumen, lagu-lagu, video-video banyak. Itu memorinya tinggal sedikit. Nah, tentu kita harus pastikan memori kita cukup. Jangan sampai nanti kita foto-foto di lokasi full ya. Oke. Kemudian juga boleh juga siapkan memori ya, eksternal ya. Kita tahu bahwa banyak sekali kartu memori ya, SD card, micro SD card yang bisa untuk di handphone kita ya. Nah, itu juga kalau ada boleh-boleh ya, silakan aja. Kemudian kalau memang kita masih punya tempat ya, kita boleh siapkan tripod ya. Tripod handphone ya. Tripod handphone tuh juga nggak terlalu berat ya, lebih ringan ya daripada tripod kamera yang besar ya, kamera SLR. So, bawa tripod yang kecil, kan ada ukuran mini atau yang ringan, itu boleh ya, yang penting sebagai cadangan. Kemudian yang satu hal yang penting adalah pastikan lensa di handphone kita ini ya, ini bersih ya. Seringkali kita pegang handphone, tangan kita sudah menekan seperti ini nih, atau kadang-kadang kita kena kotoran minyak di meja makan ya. Nggak semua orang pakai cover seperti ini kan. Nah, itu harus dipastikan tuh bersih ya, dilap dulu, tapi jangan pakai lap yang kasar ya, ntar malah lecet ya. Tapi zaman sekarang sih saya lihat handphone sekarang tuh semua cover belakang handphonenya tuh sudah ada protector, jadi dia nggak langsung nyentuh ke lensa, dia masih ada satu lapis kaca tipis ya di situ ya. So, masih aman ya. Dan sekarang kita punya handphone, kita sudah siap masuk ke lapangan. Lalu kita bertanya nih, di handphone kita itu bisa setting begitu banyak jenis ukuran Samsung C. Saya akan tampilkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Sampai saat ini yang saya tahu ya, yang saya ketahui itu ada sekitar 4 jenis ukuran ya di handphone kita. Saya ada kasih lingkaran merah di bagian atas. Itu ada tulis ukuran 3:4, 9:16, 1:1, dan full. Secara sekilas singkat saya akan kasih tahu. Nah, kalau di kegiatan seci, kita butuhnya ukuran yang mana nih, Samsung? Nah, ini kan handphone kita kan bisa diputar ya, maksudnya bisa kita putar seperti ini ya, berdiri ya.
berdiri vertikal dan ini tidur horizontal ya. Nah, pada umumnya sebenarnya kegiatan seci sih kita lebih prefer ya, lebih memilih posisinya tuh horizontal seperti ini ya, tidur ya, jangan berdiri ya. Paling boleh-boleh saja sih kalau mau berdiri seperti ini. Nah, namun dari berbagai ukuran, yang paling kita utamakan adalah sebenarnya yang 3:4 sama 9:16 atau dibalik ya. Kalau dia tidur landscape seperti ini, itu berarti dibalik ya. Jadi 4:3, 16:9 ya, dibalik ya. Itu lebih diutamakan yang sebelah kiri ya, 2 ini. Terus yang 1:1 gimana Susung? Nah, biasanya 1:1 itu lebih orang yang senang pakai Instagram ya. Jadi kalau biasa mereka mau upload ke Instagram itu format standarnya itu 1:1. Tetapi bisa nggak sih untuk format yang panjang ya, seperti yang 16:9 ini, yang nomor 2 ya? Bisa juga ya, buat Instagram juga bisa. Tetapi memang lebih banyak orang pakai 1:1 ya. Tapi di kegiatan seci memang kalau bisa kita lebih prefer yang pertama dan yang kedua ya, yang 3:4 atau 9:16 dengan kondisi landscape ya, gitu ya, jangan berdiri ya, itu. Kalau yang paling kanan, yang paling full itu semua layar handphone kita full gambarnya, itu boleh nggak Susung? Boleh-boleh juga sebenarnya ya. Nanti paling kita perlu di crop ya, dibuang kiri kanannya karena terlalu banyak ruang ya, space kosong, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini juga penting ya. Saya melihat hasil-hasil foto Susung Seci nih, itu dari semua heci ya, bukan hanya salah satu heci. Dari beberapa heci, saya melihat ketika pakai handphone, apalagi di lokasi-lokasi yang mungkin agak gelap atau aktivitas yang agak cepat gerakannya, mungkin ada yang jalannya cepat. Ketika kita memberikan bantuan ya, ada yang bergerak dengan cepat tangannya. Dan apalagi handphonenya masih handphone yang mungkin 4-5 tahun yang lalu seperti itu ya. Nah, itu mereka masih handphonenya masih teknologinya itu belum terlalu sanggup untuk bisa menangkap kecepatan pergerakan objek ya, subjek kita. Nah, tentu kita perlu belajar nih ya di sini. Belajar apa? Belajar cara megang HP yang benar. Ya. Nah, sekarang ini saya menampilkan ada 4 jenis cara pegang ya. Nah, kalau dipikir-pikir, saya ingin tanya ke Susung Seci nih ya. Susung Seci masing-masing pasti punya jawaban berbeda-beda. Biasanya nih seringnya yang nomor apa, huruf yang apa? A atau B atau C, atau setiap kali pergi pasti pakai tripod. Nah, Susung Seci coba jawab nih di kolom chat nih. Pilih A, B, C atau D. Mana yang biasa Susung Seci lakukan ya? Ayo, saya tunggu nih. Oke, C. Siapa lagi nih yang bisa bantu saya menjawab? Biasanya Susung Seci pegangnya seperti apa? Oh, ternyata bervariasi ya. Yang A sangat banyak ya, yang pegang dengan cara A. Oke, B juga ada, C juga lumayan nih, lumayan banyak. Oke, B dan C ya bisa bergantian ya, tergantung kondisi. Ya, apapun jawaban Susung Seci itu, siapa yang paling benar dan salah sebenarnya tidak ada ya. Yang ada adalah kenyamanan kita ketika kita pegang. Ya, namun di sini saya ada kasih sebuah tips ya. Di sini adalah sebenarnya yang penting apa? Kita harus melatih apa? Ketenangan. Ketika kita mau foto, tentu kita mau pakai gaya tangan seperti apapun, pertama yang penting kita tenang. Karena kalau kita terburu-buru, tentu kita sudah capek. Nafas kita berat, naik turun, tentu tangan kita juga akan ikut gemetar karena ikut nafas kita ya. So, yang penting adalah kita di sini di Seci juga sebenarnya dalam dunia foto, kita juga bisa belajar dharma. Belajar apa? Dengan melalui ketenangan batin. Ya, tentu kita konsentrasi ya. Ketika sudah konsentrasi, apa yang kita ambil, yang kita lakukan, semua itu akan menjadi apa? Bagus ya, baik hasilnya. Ya, tentunya kalau pilih tanya ke saya, Susung Stephen pakainya cara yang mana? A, B, C atau D? Ya, jujur kata sih semua cara juga pernah saya pakai ya. Terutama yang lumayan sering tuh yang B ya. Yang B sih lebih sering kalau kita selfie ya. Kita selfie, kamera hadap ke kita semua. Tentu kita kalau dua tangan kita seperti ini agak susah ya. Pasti kita satu tangan pegang seperti ini kita foto. Tapi kan karena tangan kita kalau yang gampang gemetar itu kan goyang ya. Namun ya beberapa teknologi handphone yang makin kesini ini itu makin luar biasa. Kita goyang pun
lensa kamera handphone itu bisa ngikutin gerakan kita, jadi dia bisa stabil. Dia tetap menjaga kestabilan ya, supaya tetap dia di tengah. Jadi lensanya itu seakan-akan tuh nggak ikut naik turun, tetap dia di posisi tengah ya, seperti itu. Cara C ya lumayan aman ya, cara C karena sebelah kiri kita jaga, sebelah kanan kita buat pencet-pencet tombol shutter kamera di handphonenya ya. Dan yang cara A ya sah-sah aja, masih oke menurut saya ya, itu juga bisa jepit ya, anggap kita sebuah jepit. Nah kalau memang punya tripod kecil seperti yang huruf D ini, kita bisa pegang tripodnya juga ya, pegang tripod sambil jalan, nanti kita tinggal tangan kanan kita tinggal foto. So itu semua bisa ya. Nah Sece Sri yang mengatakan yang penting nggak ngeblur, itu betul sekali ya, setuju sekali dengan Sece, yang penting nggak ngeblur ya. Nah oke. Lanjut. Dan ada satu tips lagi, saya nggak punya tripod Sesung, bagaimana dong? Nah kalau nggak punya tripod tidak masalah ya, yang penting kita bisa manfaatkan benda-benda yang stabil sebagai sandaran. Sandaran seperti apa? Misalnya kita ada tembok nih, kita boleh sandar ke tembok, jadi kita nggak goyang-goyang ya, sandar. Atau misalnya ada tatakan meja atau apa yang mungkin bisa kita taruh handphone kita sehingga nggak goyang-goyang ya, seperti itu. Jadi kita boleh cari cara, atau misalnya ada yang di atas mobil ya, taruh di kap mobil, mesin mobil, dia taruh gitu, dia foto. So itu bebas. Yang penting satu hal lagi yang pengen saya kasih tahu adalah kita juga di sini belajar nafas. Kita sering melupakan nafas kita setiap hari ya. Kita nafas tanpa kita sadari. Padahal kalau kita mau konsentrasi, kita bisa merasakan nafas kita ya keluar masuk. Nah dengan fotografi kita juga bisa apa? Belajar in out nafas kita ya. Ya kita tahan nafas bisa nggak? Ya ketika kita mau foto takut goyang ya. Apalagi lokasi kegiatan kita tuh cukup terjal ya, nggak rata, tentu kita agak goyang. Bisa nggak ketika kita mau foto kita tenang, tahan nafas sedikit berapa detik nih misalnya gitu ya, baru kita tekan shutter kamera kita. Nah kalau bisa seperti itu, tentu saya yakin semua hasilnya itu pasti bagus dan tidak blur ya, seperti itu. Oke, next. Tips berikutnya adalah gunakan pencahayaan alami. Ya, memang kalau kita lihat di foto-foto ini sih tidak ada foto relawan sama sekali ya, atau foto manusianya ya. Ini semua foto pemandangan alam ya. Namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kita bisa belajar apa lagi di sini, Susung saja. Kita harus genggam momen saat ini. Ya, yang ada di depan mata kita ya. Seperti Master juga mengatakan setiap saat ya, menggenggam setiap kesempatan. Karena betul, ketika kesempatan itu sudah berlalu, tentu sudah terlambat walaupun kita ingin melakukannya. Sama dengan kegiatan-kegiatan di Seci ya. Kita tahu momen itu bagus, terharu, membuat saya merasakan keharuan dan happy, tapi saya lupa nih mendokumentasikan momen yang begitu berharga ya. Setelah lewat baru kita tahu saya tadi ini ya, ambil ya. Soalnya tidak ada relawan Sensanme sih. Ya, saya tunggu relawan Sensanme di mana-mana, kagak ada. Jadi gimana dong? Nah, kita semua Susung Seci, relawan Seci adalah mata dan telinga Master Cengen. Jadi boleh ya kita ambil kamera kita mengambil sesuatu yang apa? Yang benar, yang bajik dan yang indah. Tentu itu diperbolehkan ya. Dan oleh karena itu momen-momen yang saya tunjukkan di foto-foto ini itu adalah momen yang kalau kita telat sedikit aja sudah berlalu ya. Seperti ada pelangi, ada matahari yang masih terlihat belum tertutup awan, ada matahari yang sudah mau terbenam ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. So sama di kegiatan Seci juga, kita di sebuah lokasi kegiatan, tentu selain kita berkegiatan mau bagi beras, bagi kupon, sedang kuan hoisi pan kananhu dan lain-lain, kita juga bisa menenangkan batin. Kita lihat, wah suasananya begitu luar biasa, kegiatan ini bagus banget, dan ini ada momen yang baik. Wah, oke, saya mau mengabadikan momen tersebut ya. Kira-kira begitu Susung Seci. Dan kita masuk lagi ke handphone kita ya. Ketika kita sudah menyalakan kamera kita. Nah, Susung Seci juga exposure ya. Apa sih exposure itu? Nah, di sini saya ada mengetik ya, mengacu pada seberapa banyak sih cahaya yang masuk ke
gambar di kamera kita ini ya. Jadi sering ya kalau kita foto itu ya, apalagi kalau kita hadap ke matahari, sesuatu yang terang di depan, tentu kok orangnya jadi gelap ya. Nah, sering ya ya, saya yakin sering banget kayak gitu. Dan tentu di sini juga kita bisa memanfaatkan handphone kita untuk mengatur gelap terang sesuatu yang mau kita foto ya. Di sini tentu sering ya kalau kita mau foto kan biasanya kita di tengah itu ada bulatan-bulatan ya. Kita pencet, misalnya kita mau fokus ke orang yang ini atau ke jam tangan yang merah ini ya. Ketika saya tekan tangan saya di layar kamera, maka akan muncul sebuah lingkaran yang kecil ya. Nah, lingkaran kecil itu bertujuan untuk apa? Satu, untuk mendapatkan fokus ya, tajam, biar foto jam tangan kita ini tajam. Dan kedua, dia apa? Menghitung nilai terangnya ya, nilai gelap terangnya ya. Sehingga ketika saya pencet di jam tangannya, maka dia akan berusaha apa? Supaya di jam tangan itu minimal bisa mendapatkan cahaya yang cukup. Ya, walaupun kita tahu di belakang itu ada layar TV ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih merasa, waduh ini masih gelap ya, bisa nggak sih saya mau geser lebih terang ya? Nah, di sini di handphone kita sudah dikasih fasilitas yang sangat bagus ya. Ketika kita menekan tombol ke layar handphone kita, kan muncul lingkaran tuh. Nah, di bawah tuh ada sebuah garis, ada bentuk gambar seperti icon matahari seperti itu ya. Nah, itu kita bisa geser nih kanan kiri nih. Kalau geser ke kanan, dia makin terang ya, hasilnya seperti yang di sebelah kanan ya. Kalau kita geser ke paling kiri, maka dia hasilnya seperti yang paling kiri ya. Tapi paling kiri itu sudah terlalu apa? Gelap. Kita bisa lihat detailnya sudah hilang, jam tangannya nggak kelihatan lagi ya. Itu namanya under yang di bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan terang sih jam tangannya, tetapi terlalu terang. Kenapa? Kita bisa melihat background belakang TV-nya itu sudah hilang ya, putih semua. Jadi memang kalau mau naikin lebih terang, bolehlah kita naikin sedikit dari yang normal yang di tengah, sedikit aja. Ya, yang penting cukup terang itu sudah oke ya. Kira-kira seperti itu, susah saja. Dan memang masih banyak lagi cara-cara lain untuk kita lakukan supaya bisa mendapatkan hasil foto yang lebih terang. Misalnya ada yang memakai tambahan lampu ya. Ada yang sering saya lihat temannya lagi foto nih, kurang cahaya nih. Teman sebelahnya apa? Nyalain senter ya. Nyalain senter, disorot ya ke subjek atau objek yang mau kita ambil ya, itu boleh-boleh saja sih ya, nggak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu orang yang mau kita foto ya, karena terlalu silaunya cahaya ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Dan di sini satu tips yang penting adalah kalau bisa hindari pemakaian flash apabila nggak dibutuhkan ya. Kenapa? Flash di handphone kita itu sangat kecil ya ukurannya ya. Kita bayangkan ya, senter ini sangat kecil ya. Nah, apa hasil efeknya? Ini saya tidak ada foto untuk ditunjukkan, tapi untuk bayangan nanti bisa coba sendiri ya, di satu ruangan ya, pencahayaannya tidak terlalu bagus ya, nggak terlalu terang lah, lampunya agak kecil. Aktifkan flash ya, foto, nanti backgroundnya apa? Belakangnya hitam semua, gelap. Yang terang cuma orang yang di depan ya, seperti itu. Nah, ini jadinya kurang bagus ya, seperti itu. Jadi hindari pemakaian flash apabila nggak dibutuhkan ya, karena handphone memang masih ada batas ya, kecuali kita memakai kamera SLR yang punya kemampuan yang lebih ya, seperti itu. Tapi handphone zaman sekarang memang sudah mulai menawarkan fasilitas-fasilitas di malam hari di tempat yang gelap, itu juga sudah bagus ya. Nah, kita lanjut ya, kemampuan zoom. Handphone kita zaman sekarang itu luar biasa ya, ya. Kita bisa melihat di sini ya, ketika kita foto dengan posisi kita berdiri ya, dan objeknya sudah di depan mata, kita foto, ini kita bisa mengganti zoomnya dalam berbagai ukuran ya. Kita bisa lihat di sini ya, dari 0,5 ya, setengah sampai 10 kali zoom ya. 10 kali zoom kita masih bisa melihat detail ya dari jam tangannya ini ya. Nah, ini apalagi yang zaman sekarang tuh lebih bagus lagi ya. Tapi perlu nggak sih saya pakai zoom seperti ini, saja ya? Apalagi kita bisa lihat contoh-contoh di sini, bahkan sampai 100 kali saja ya, detail ya, dari yang 1 kali yang normal sampai 100 kali. Tentu itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, di sini saya mau
kasih lihat Samsung C lagi nih ya. Sebaiknya saya pakai zoom atau saya mendekat ke objek, misalnya kegiatan seci ya misalnya. Wah, ini ada relawan dengan para kananhu nih ya lagi menenangkan hati pasien, hati kananhu ya lagi duduk bersebelahan gitu ya. Saya lebih baik saya dari jarak jauh foto atau saya mendekat ke orangnya. Ya kalau kita lihat contoh seperti ini sih tergantung kebutuhan ya langsung saja. Kalau kita yang sebelah kiri itu tentu kita supaya bisa dapat apa? Suasana atau kondisi di sebuah kegiatan ya. Begitu ramai orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut, tentu kita pingin kasih lihat nih, ramai ya kegiatan ini ya. Itu boleh lah, kita nggak usah pakai zoom-zooman. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa maju ke depan karena terlalu ramai. Jadi kita cuma bisa pakai cara apa? Zoom. Nah, beruntungnya handphone yang zaman sekarang ya, keluaran 2 tahun terakhir inilah ya, itu juga sudah bisa pakai zoom yang lebih jauh sehingga kita nggak perlu terlalu dekat dengan subjek atau objek yang mau kita foto ini. Tetapi setelah saya coba-coba sendiri, zoom 100 kali itu sebenarnya tidak bagus-bagus banget Samsung C. Malah tuh udah hancur ya, udah pecah, udah banyak noise, bintik-bintik di foto kamera kita dan detailnya juga sudah hilang. Jadi memang sebaiknya kalau bisa kita lebih mendekat dengan orang yang mau kita foto, tetapi jangan terlalu nempel ya. Kita kasih jarak lah minimal ya ada 40 cm, 30-40 cm ya seperti ini supaya lebih nyaman ya orang yang mau difoto ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga sama ya, di handphone kita sekarang juga lensanya sampai ada 4 ya sekarang ya, ada 4 lensa dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 2 juga nih. Ada yang menawarkan, ini kameranya bisa wide, yang sebelah kanan bisa ultra wide, dapat lebih banyak area lagi ya, sampai bagian kiri dan bagian kanan semua bisa kelihatan. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik ya? Nah, coba Samsung C bisa bantu saya jawab lagi nih. Biasa kalau menurut matanya Samsung C nih, lebih enak saya lihatnya A atau yang B nih. Nah, coba Samsung C jawab di kolom chat nih ya. Saya tunggu nih sekarang nih. Ayo. A. Lebih banyak A nih ya. Yang B belum ada nih. Tidak ada yang mau milih B? Semua A? Wow. Luar biasa ya. Oke, kanan Samsung C semua. Jawabannya A ya. Kembali lagi ya. A dan B apakah mana yang paling paling oke? Ya sebenarnya sih dua-duanya juga oke-oke aja ya, tergantung kebutuhan. Memang kalau yang A kita bisa lebih melihat fokus ke si orangnya tersebut ya, dengan ada nuansa background dan latar yang bagus ya, jembatannya itu. Tetapi yang sebelah kanan juga sebenarnya oke-oke aja ya, malah bisa melihat unsur dari garis ya, garis-garis dari pemandangan sekitarnya itu juga terlihat banget. Tapi memang kalau di kegiatan seci itu tadi, kapan saya memakai ultra wide misalnya, ketika saya ingin menunjukkan suasana kegiatan ya, dimana pesertanya bisa sampai beratus-ratus atau 1000 orang misalnya di dalam kegiatan itu. Kalau saya cuman wide nggak dapat banyak nih ya, jadi saya perlu, apakah saya harus mundur nih? Boleh juga saya mundur ke belakang, saya menjauh sehingga saya bisa dapat yang lebih banyak. Tapi kalau kita susah mundur, belakang kita juga rumah, tembok, wah saya nggak bisa mundur lagi nih. Oke, kita aktifkan yang sebelah kanan ultra wide ya, sehingga saya bisa mendapatkan area yang lebih luas ya. Oke, perhatikan fokus ya, fokus juga penting ya. Makanya sudah terbiasa, saya yakin ketika kita pegang handphone kamera, ketika kita mau foto, tentu seperti tadi yang saya ada katakan, kita kan ada pencet. Nah, di layar ya, pencet di layar seperti ini. Nah, pencet di layar seperti ini tuh nanti akan muncul lingkaran-lingkaran kecil itu untuk fokus ya. Jadi kalau kita mau fokus ke jam tangan, gampang. Tangan kita tinggal pencet apa? Ke arah jam tangannya aja ya di layar ya. Nah, kalau kita mau fokusnya ke background, ke belakang nih, kita tekan aja ke yang belakangnya gitu ya. Jangan tekan di jamnya. Hanya seperti itu sih suksesnya ya. Itu gampangnya seperti itu. Tapi ya di handphone kita juga bisa disetting secara manual ya, seperti kamera-kamera profesional pada umumnya bisa setting pro ya, namanya ada pro,
Nanti susun C bisa belajar di situ, bisa atur fokus secara manual ya. Saya mau mana nih yang saya mau fokus, ya jam tangannya atau si backgroundnya atau yang bagian mananya, itu semua bisa diatur ya. Nanti tentunya untuk bagian-bagian seperti ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Yang penting Samsung C sudah tahu apa sih yang terdapat dalam handphone kita ya. Oke, ini juga saya pengen mengajak Samsung C untuk bermain lagi nih ya di sini ya. Lebih bagus A atau B nih Samsung C ini? Nah, ayo coba saya pengen tahu nih ya. Apakah saya backgroundnya blur aja deh ya, atau enggak dong, saya mau semuanya kelihatan nih ya. Ya, ini yang mana nih ya? Oh, A, B, B. Oh, B lumayan banyak ya. B lumayan banyak. Ya, A juga ada tapi nggak terlalu banyak. Rata-rata menjawab B, B, B. Tergantung apa yang mau dibahas. Betul ya, itu selalu terjadi ya. Tergantung apa yang mau dibahas. Oke, kanan Samsung C jawabannya. Ya, memang dalam kegiatan seci ya, seringkali kamera handphone kita yang beberapa tahun yang lalu ya, memang masih belum terlalu canggih, sehingga dan ukuran lensanya juga beda-beda ya. Jadi yang dulu-dulu itu juga kalau kita foto ya memang hasilnya ya rata-rata ya sebelah kanan ya. Orangnya jelas, fokus, tajam, backgroundnya juga fokus, tajam semua. Jadi tajam semua ya. Dan tentu ini ada plus minusnya juga ya. Sebelah kanan backgroundnya blur, sama seperti saya sekarang ya. Kalau Samsung C lihat di layar saya sekarang, background belakang saya ini blur ya. Padahal di belakang sebenarnya ada apa? Ada meja, ada jendela, dan banyak benda-benda ya. So sebelah kiri dan kanan benar tergantung kebutuhan dan kondisi yang ada. Memang kalau kita nanti saya ada beberapa contoh foto yang bisa Samsung C lihat. Kadang memang kita butuh ya yang backgroundnya seperti sebelah kanan kelihatan semua. Karena ada detail-detail yang kita butuhkan. Ya, nanti saya ada contohnya. Kalau yang sebelah kanan memang kenapa kita mau bikin blur? Tentu supaya lebih fokus ke orangnya ya. Backgroundnya nggak terlalu penting, Samsung. Ya, background tuh banyak gangguan yang kurang enak dilihat, misalnya gitu. Sehingga kalau saya masukin ke dalam tuh nanti jadi agak sedikit mengganggu nih fotonya. Oke, masuk akal juga. Boleh-boleh saja seperti itu ya. Tergantung kondisi. Tapi memang kalau nanti belakangnya itu ada sesuatu yang penting, ya kita jangan terlalu sering pakai fokus-fokus yang di blur backgroundnya ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk ke dunia sehari-hari, Samsung C lagi jalan-jalan sama keluarga, atau mau foto makanan, atau mau foto pribadi, ya sah-sah aja ya. Mau pakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan tuh nggak ada aturan khusus ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita juga perlu ya sebenarnya memperhatikan namanya white balance ya. White balance di sini juga sesuatu yang penting. Tapi ya kalau kita udah setting auto ya, bukan manual, ya nggak usah terlalu pusing-pusing amat lah ya. Istilah bahasanya seperti itu. Karena apa begitu? Karena mata manusia itu biasa nih kita ya, mata manusia itu luar biasa ya. Kita bisa menyesuaikan kondisi kita dengan cahaya yang ada di ruangan sekitar ya, seperti itu. Tentu Samsung kalau sudah pernah ke, misalnya saya bilang ke lantai 4 ya, lantai 4 di Aula Qingse, Jiangqingtang itu ya, tempatnya kan serba kayu, lantainya kayu, kursinya juga kayu, lampu juga warna kuning, semua serba kuning coklat. Tentu kita bisa melihat diri kita apa? Celana putih saya kok kelihatan jadi kuning-kuning ya. Nah ya, itu yang seperti yang paling kanan itu ya, kuning semua ya. Nah tentunya juga di kamera kita bisa bantu untuk bisa menormalkan warna ya, warna cahaya. Apalagi yang paling kiri itu sudah biru banget ya. Nah sebenarnya di handphone kita juga bisa kita atur supaya warnanya kelihatan normal ya. Itu ada di bagian manual Pro ya, ada di Pro. Nanti biasanya di handphone kita ada tulisan more ya, more di sebelah kanan ya. Misalnya more, kita klik nanti ada tulisan, ada sebuah icon Pro. Nah kita kalau pilih Pro itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, di white balance ini ya. Jadi nanti Samsung bisa geser nih ke kanan, ke kiri ya. Kalau ke kiri itu makin biru kesannya ya, kalau ke kanan tuh lebih kuning, lebih panas ya. Kalau biru lebih dingin, kalau kuning merah lebih panas ya, seperti itu, lebih hangat, lebih warm. Dan di sini juga sama, mana yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih baik ya, itu kembali lagi ya,
tergantung kondisi. Tapi ya memang kita usahakan kalau bisa yang tengah ya, yang normal ya. Tentu nggak terlalu biru, juga tidak terlalu kuning. Tapi ya saja jangan khawatir kalau di kegiatan-kegiatan di lapangan, di outdoor, di luar seperti bagi kupon beras, bagi sembako dan lain-lain, itu cahaya di luar kan, langit itu kan netral ya. Jadi nggak terlalu kuning-kuning banget, nggak terlalu biru. Pasti aman lah ya, pasti aman. So tidak ada masalah dengan itu. Oke, nah di sini juga saya ingin memperlihatkan sebuah contoh foto ya. Ini sudah cukup lama sebenarnya, beberapa tahun lalu ketika saya sempat mengumpulkan beberapa relawan untuk saya ngajak foto di taman ya, di taman lantai 4. Nah, di situ ada sebuah lampu taman ini ya. Nah, saya minta mereka masing-masing untuk ambil foto bebas. Yang penting objeknya adalah si lampu taman ini. Saja bisa melihat ya, hasilnya ternyata berbeda semua ya. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Jadi di sini kita juga belajar ya saja ya, mengambil foto dengan perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda ini sebenarnya menciptakan sebuah kesan yang mendalam ya. Ya dimana kalau kita perhatikan, wah ternyata ya dari sisi manapun ini bagus ya. Seperti itu ya. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek ya. Nah, ini saya ada kasih sebuah tips buat susung seceh semua. Di sini yang perlu kita pelajari juga ya sebagai seorang fotografer. Setiap orang ya, individu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, kalau kita mau bersungguh hati susung seceh, kita bisa melihat dengan jelas nih, yang saya ambil ini mana yang istilahnya lebih baik ya. Yang lebih oke, walaupun semuanya ini saya lihat oke semua sebenarnya. Tapi mana yang kira-kira yang lebih mantap nih ya, lebih bagus nih ya. Nah, nanti saja melalui perjalanan waktu nih, ketika sudah sering melakukan, maka akan menjadi apa? Sebuah kebiasaan. Disitulah saja nanti akan menemukan, oke, di sini nih yang paling oke nih. Saya geser sedikit lebih bagus. Akan secara otomatis itu akan terbangkitkan ya, seperti itu. Sama dengan halnya contoh foto ini. Ini ketika saya lagi jalan-jalan mau ke Malang ya. Jadi naik kereta api itu sampai tengah malam tuh masih di kereta api ya, karena kan berapa jam ya? 16 jam ya di kereta api ya. Jadi pas tengah malam nih saya ngantuk nih, mau turun bentar, lagi istirahat kan, berhenti. Susunya bisa melihat nih ada 4 contoh foto ya di sini ya. Padahal fotonya sama-sama apa? Rel kereta api ya. Tapi susunya bisa melihat ketika saya menggeser posisi saya, kadang saya berdiri, kadang saya jongkok, saya duduk, itu hasilnya beda-beda ya saja ya. Walaupun temanya sama ya, rel kereta api ya, tapi kita bisa melihat masing-masing itu memiliki ciri khas atau keindahannya masing-masing, dan tergantung lagi tujuannya apa. Kita mau berdiri, kita mau duduk fotonya, atau kita apa? Tengkurap ya, itu tergantung lagi tujuannya ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang penting sama di dunia seceh juga seperti itu ya. Kita perlu memandang dunia itu dari sudut pandang yang lain juga ya. Karena belum tentu apa yang kita lakukan, yang kita ambil nih sudah yang the best. Yang lain itu jelek semua. Ya, itu berarti kita apa? Sudah memunculkan apa? Kesombongan. Ya, di seceh kita juga belajar bagaimana kita bisa mengikis kekotoran batin ya. Sama di dunia fotografi juga kita bisa belajar itu ya. Jadi ketika kita mau mengubah sudut pandang kita, tentu kita apa? Bisa menerima apa? Menerima hasil karya orang lain, menerima pendapat orang lain ya. Di sini tentu semuanya akan apa? Kita akan merasa apa? Tentram ya, damai seperti itu ya. So, ketika kita sebagai pengurus ya, pengurus Censanmei juga sama ya. Ketika kita menerima begitu banyak foto dari relawan, tentu kita juga jangan langsung mengatakan, menjudge bahwa ini relawan gimana sih fotonya ya. Tentu kita coba perhatikan dulu sebenarnya bagaimana sih fotonya. Oke, ini kita teliti dulu ya, seperti itu, sehingga kita bisa belajar melihat dari setiap orang yang berbeda-beda tuh pasti punya hasil yang bagus. Nah, di sini juga yang penting adalah secara sekilas ya. Nanti saya juga ada contoh-contohnya nyatanya bahwa ketika susun foto, kalau bisa diterapkan, ini sangat bagus ya. Simple ya, saya tidak akan terlalu bahas teknik yang mendalam. Yang penting adalah di kamera ini ada
tampilan seperti ini ya. Sebenarnya bisa disetting di kameranya. Nanti saya akan kasih tahu juga ya tips-tipsnya. Intinya adalah objek ya, atau kita bilang wajah kita deh. Wajah orang itu atau objek kita, benda kita tuh kalau bisa jangan di tengah ya. Tapi kita bisa arahkan di 4 titik ya. Kita bisa melihat ada lingkaran kuning ini. Kalau bisa kita coba susun sedemikian rupa kamera handphone kita arahkan sehingga objek kita atau orangnya itu, wajahnya itu kira-kira ada di 4 titik, salah satu dari 4 titik tersebut ya. Itu secara simpelnya seperti itu ya. Kalau mau ditanya lagi lebih lanjutnya seperti itu, memang agak panjang penjelasannya. Namun yang penting Susung Sece bisa ingat ya, kira-kira kebutuhan yang diperlukan adalah seperti ini ya. Tentu nanti saya akan kasih contoh yang lebih jelas. Ya, kita mulai nih ya. Kita games ya. Kalau tadi sudah banyak materi-materi cara kita setting di handphone kita seperti apa. Sekarang kita main games ya. Games tebak-tebakan mana yang paling benar ya. Ya. Oke, siap ya Susung Sece ya. Saya akan mulai nih. Nah ya, A, B, C nih. Susung Sece pilih yang mana ini? Ya. A, B atau C nih? Ayo coba Susung Sece jawab nih. Oke, A. Ya, sejauh ini A semua nih yang jawab nih ya. Sejauh ini A. Ya, A semua. Oh, ada yang C nih. Ada satu orang yang C. Oke, ada A juga. A lebih banyak. Akhirnya ada juga yang menjawab B nih ya. Oke, B, tapi lebih banyak A nih ya, saya lihat ya. A, B, C paling sedikit C nih ya. A juga. Oke, kalian Susung Sece semua jawabannya. Ya, selamat yang sudah menjawab A, B, C ya. Selamatnya ya. Mana yang paling benar? Oke, kita bahas secara singkat. Kalau yang B, yang di tengah, sebenarnya itu sudah umum ya. Sama seperti saya duduk sekarang, posisi saya apa? Kiri kanannya sama ya, ukuran jaraknya. Atau ini lebih ke arah kalau kita mau apa? Ambil pas foto ya, pas foto di kartu ID kita atau di cetak pas foto untuk paspor, KTP dan lain-lain, semua selalu apa? Tengah ya. Memang ini adalah hal yang paling umum, yang paling gampang. Namun kalau diminta pilih nih, A atau C, secara personal saya akan menjawab A. Kenapa Susung Sece? Kenapa tidak C? Nah, simpelnya aja ya. Simpelnya saya memakai bahasa yang lebih sederhana adalah perhatikan arah mata Susung Sece. Kita lihat yang nomor A nih. Si A arah matanya kemana? Ya kan? Kalau dari layar saya lihatnya dia ke kanan ya. Kalau dari layar ke kanan. Nah, oleh sebab itu kalau bisa ketika subjek kita lihatnya ke arah mana, arah tersebutlah kita kasih sedikit ruang, jarak. Ya, kira-kira simpelnya seperti itu yang perlu diingat. Kalau yang C kita bisa perhatikan ya. Dia melihat ke arah yang sama seperti A, tetapi itu terlalu dekat dengan frame batas ya. Kalau saya ibaratnya lucunya adalah seperti tembok ya Susung Sece ya. Saya pas lihat ke tembok, waduh, ada batas tembok saya. Tuh seperti saya mau menabrak tembok. Kesan simpelnya seperti itu sih ya. Kalau penjelasan secara umumnya ya. Nah, jadi kalau bisa nanti di foto sama Susung Sece, hindarilah yang C ya. Kecuali matanya lihat ke sebelah kiri, oke, berarti kan bagian kirinya agak kosong, ada space ya, ada ruang. Nah itu oke ya. Kira-kira simpelnya seperti itu ya Susung Sece ya. Oke. Nah ini juga format pengambilan gambar dapat menimbulkan efek yang berbeda pada akhirnya. Satu vertikal, satu horizontal. Nah Susung Sece pilih yang mana nih ya? A atau B nih? Biasanya dalam kegiatan Sece nih Susung Sece lebih, saya tahu nih ada yang lebih senang mana, ada yang lebih senang mana nih ya, beda-beda setiap orang ya. A, B, B, ya lebih banyak yang B sekarang. A, B ya hampir seimbang sekarang ya. A, B, B, B ya. A juga ada, B, oke. Kanan jawabannya Susung Sece. Kembali lagi ya B lumayan banyak ya. Kanan kembali lagi ya, memang di kegiatan Sece tentu juga kita lebih prefer ya itu yang sebelah kanan ya, yang landscape atau yang horizontal ya, karena bisa lebih mencakup kalau bisa ada interaksi dua orang atau lebih, itu lebih bisa dapat. Kalau posisi berdiri seperti yang sebelah kiri, memang ya ada keuntungannya juga, kita bisa melihat pemandangan atau background itu lebih banyak ya areanya. Kalau yang sebelah kanan kan itu lebih fokus, lebih
terfokus ke si subjek atau objeknya, ya kira-kira seperti itu. Tapi memang kembali lagi, A dan B semuanya baik, tidak ada yang salah benar, ya semua itu baik, tergantung kondisi lagi ya. Tapi boleh nggak sih Sesung, saya kan merasa kalau A itu bagus ya ketika saya foto si ini dengan ini gitu, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Nanti tapi saya akan tunjukkan contoh yang lebih konkret, lebih nyata lagi ya. So A dan B, personally kalau saya lebih ke arah B. Kalau A itu potret ya, biasa potret kita lebih sering kalau foto satu orang atau apa yang kayak contoh zaman dulu ya suksesnya ya, kita sering foto studio kan. Saya yakin itu biasa yang sudah jadi ibu-ibu ya dulu ya, atau yang zaman anak-anak muda juga sering ya di studio foto-foto pribadi yang foto potret dan dengan gaya seperti ini ya, atau gaya-gaya yang seperti ini. Itu rata-rata fotonya itu semua vertikal berdiri ya. Saya yakin Sung Suce pasti tahu ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita main terus ya, kita games lagi terus ya. Kita sudah belajar ya tadi ya dari begitu banyak teknik ya. Ini contoh konkretnya nih, foto yang sama tapi cara pegang handphonenya beda ya, satu vertikal satu horizontal. Sesung Suce pilih yang mana nih ya? A, B, ya. Ini sebenarnya ya mirip banget ya dengan yang foto naik kuda tadi ya. Cuma ini foto kegiatan Seci yang benar-benar real, nyata di lapangan seperti itu. Ya, semuanya pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, tapi saya sekarang sudah melihat banyak yang menjawab B ya. Oke, kanan Sesung Suce semua sudah merespon dengan cepat. Ya, personally juga saya akan menganjurkan yang sebelah kanan, yang B. Tentu setelah melalui beberapa tips yang saya berikan tadi, di B ini kita tentu lebih apa? Lebih fokus ke relawan dan si orang yang memberikan donasi. Ya, apalagi kita bisa melihat lebih dekat lagi isi kotaknya apa, atau ada anak kecil yang belakangnya lagi pegang buletin Seci ya. Dan yang sebelah kiri boleh ibu juga ya, boleh juga diambil dengan cara seperti itu. Namun kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya di bawah kotak yang dia pegang itu kan sudah kelihatan namanya apa? Ada kelihatan kaki, sepatu, sandal dan lain-lain yang sebenarnya menurut saya ini perspektif sudut pandang pribadi masing-masing lagi sebenarnya ya. Kalau menurut saya adalah itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau bukan sesuatu yang fokus. Ya, jadi sehingga itu kita boleh putar kamera kita menjadi horizontal dan mendapatkan hasil seperti yang sebelah kanan ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya sudah terlanjur ngambil yang sebelah kiri, gimana Sesung? Ya boleh-boleh, masih selama ini masih bisa kita crop ya, editnya edit sederhana ya, tidak berlebihan. Kita potong nih atas bawahnya, kita buang sedikit, hasilnya maka akan jadi seperti yang sebelah kanan ya. So ya oke juga ya, kira-kira betul ya kata dari apa nih ya, di crop saja betul ya. Crop masih bisa diperbolehkan di Seci ya, di dunia Seci. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini juga ya. Foto yang kiri dan kanan, A dan B ini. Nah, Sesung Seci jawab mana nih? A, B atau dua-duanya oke. Nah, ya boleh bebas ya, boleh aja mau jawab A, B, silakan ya, tidak harus salah satu doang ya. Boleh jawab dua-duanya. Oke, B ya. B. Oke, wow. Bagus B semua ya. Oke, mantap kanan. Jawabannya ya betul sekali ya. Ini saya nggak tahu jawab B-nya karena dari tadi saya menunjukkan foto yang B terus ya, yang angle yang seperti itu, atau Suce pasti punya pemikiran lagi ya. Tapi yang bisa saya bantu jawab adalah betul yang kanan itu kita bisa perhatikan semuanya jelas ya Suce ya. Karena kelihatan kegiatannya. Yang B ya mukanya kelihatan. Oke, 100 ya buat Sesung Suce yang sudah menjawab. Mukanya kelihatan ya, kelihatan kegiatannya. Semua betul ya. A kurang bagus, belakang aja lihatnya. Oke, semua betul jawaban Sesung Suce semua. Berarti Sesung Suce sudah paham nih ya. Sudah memahami sangat ya. Betul sekali ya, kalau sebelah kanan semuanya perfect ya. Relawannya kelihatan, yang memberi donasi kelihatan, kotak dananya juga kelihatan. Semua kelihatan, tetapi yang sebelah A ya, kita lihat memang sih yang memberi donasi kelihatan nggak? Kelihatan ya, warga masyarakat kelihatan, tapi relawannya ini siapa sih? Relawan Seci atau relawan dari mana nih?
nggak jelas ya. Kecuali kita yang sudah sering lihat seragam suci ya, kita tahu tuh relawan suci. Kalau nggak, belum tentu orang tahu. Dan apa sih yang dia pegang kotaknya? Jangan-jangan, nah orang umum di luar sana itu cara pikirnya beda-beda ya. Bisa jadi dia merasa jangan-jangan ini orang yang minta sumbangan nih karena dia kelaparan, miskin atau apa. Wah, itu salah persepsi ya, bahaya ya. So, kalau bisa kita puter ya. Kita puter nih orangnya dari ini, kita geser sedikit ke kanan sehingga kita bisa dapat posisi seperti foto yang kanan ya. Betul, supaya tidak membelakangi kamera. Betul ya. Kalau kita bisa dapat posisi kiri kanan ketemu, itu sangat wah, bagus banget ya. Dan sebelah kiri kita bisa melihat kenapa saya ada kasih garis merah, kotak merah. Sama juga ya kondisinya ya. Sebelah kanan ini kan terlalu banyak kosong ya. Kirinya tuh terlalu sempit. Ya kalau bisa kamera kita geser aja sedikit. Seperti kotak merah yang saya kasih nih. Supaya bisa dapat kiri kanan tuh lebih, ya nggak terlalu pas-pas banget lah ya. Contohnya mirip seperti yang sebelah kanan lah ya. Kira-kira jadi ini bisa menjadi sebuah patokan atau referensi ya sebagai untuk susun secik nanti besok nih ya, Minggu bagi beras ya. Nah ya, ini bisa dipraktekkan susun secik nih. Saya yakin besok nih semua foto susun secik itu langsung bagus semua ya. Oke, lanjut ya. Kita lebih cepat lagi di sini. A atau B ya? Tentu saya sudah yakin sudah tahu jawabannya susun secik ya. A atau B ya. Tapi nggak apa-apa, susun secik tetap jawab saja supaya sharing kita hari ini menjadi lebih menarik ya. Berarti Susuce ini masih sadar nih ya, masih fokus dan konsentrasi ya. Ya, karena Susuce sudah melihat yang tadi ya, contoh sebelumnya, tentu betul jawabannya udah pasti A ya. B tidak salah ya. Sekali lagi, foto yang sebelah kanan ini tidak salah, hanya saja sayang banget relawannya tidak terlihat ya. Tentu di Suci kita bertanya lagi, Suci. Sebenarnya kita foto tuh fokusnya ke penerima bantuan atau ke relawan suci ya sesungguhnya. Nah, kalau mau dijawab, kita tentu pertama memprioritaskan apa? Relawan suci. Kenapa sesungguhnya begitu? Karena di suci kita apa? Kita merekam jejak sejarah. Jejak sejarah para siapa? Para bodhisattva, para relawan suci yang telah apa? Bersumbangsi. Ya, bersumbangsi di misi-misi sosial suci ya untuk membantu yang membutuhkan dan sebagainya. Banyak misi ya, banyak misi-misi di Suci. Tetapi memang kalau bisa dapat juga penerima bantuannya, itu lebih perfect lagi ya, lebih bagus lagi. Seperti yang sebelah kiri ya, relawannya dapat, penerima bantuannya juga dapat ya. Dua-duanya interaksi yang bagus ya, seperti kata Ediana Dewati ya. Betul, dua-duanya terlihat interaksi yang bagus ya. Karena Susun Suci sudah membantu menjawab ya, tidak terlihat orangnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Suci besok nih bagi beras ya misalnya, paling dekat kan kegiatannya bagi beras. Nah, sudah punya bayangan nih ya. Saya pakai handphone saya mau foto nih ya, yang dikatain bagus nih hasilnya nih yang seperti apa. Saya tahu Suci sudah bisa ya. Selamat untuk Suci ya, karena sudah mendapatkan caranya hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita belajar lagi ya sedikit ya. Oke. Mundur selangkah untuk apa Susuce? Mundur selangkah untuk apa? Mendapatkan yang lebih baik lagi. Kembali lagi, ini fotonya saya lihat ukurannya tuh settingan yang full ya. Seperti tadi kan ada 3:4, 16:9, 1:1 dan full. Kalau saya lihat ini full ya, panjang banget ya. Nah, ini ada yang jawab hasil yang bagus. Betul, interaksinya kelihatan ya. Relawan suci sedang membagikan masker ke misalnya pedagang makanan atau apa ya di pinggir jalan atau ya di mana lah begitu ya. Hasilnya bagus ya, tanpa ada tulisan pun ya kita sudah bisa bercerita bahwa ini memang membagikan masker. Tapi di sini juga ada yang jawab kurang ya. Ya di sini saya langsung kasih tips ya. Saya ada memberi garis merah lagi ya langsung saja ya. Sama ya, kalau bisa kamera kita puter horizontal, kita bentuklah area posisi seperti yang saya garis merah itu. Maksudnya apa? Ya yang di bawah itu kan yang ada kakinya lah dan lain itu nggak terlalu penting ya. Satu hal nggak terlalu penting, bukan jadi fokus utama. Kedua, kalau kita bisa mundur selangkah susah maka kita bisa melihat apa? Relawannya secara utuh, satu badan. Jadi tidak terpotong.
Kenapa? Karena di Seci kita belajar apa? Menghormati. Ya, ada cuncung, menghormati siapa? Subjek yang kita foto, orang yang kita foto juga. Ya, sayang ya atau kasihan juga ya kalau dia kepotong setengah seperti itu ya. Dan memang betul ya, logo Secinya tidak kelihatan jadinya dipakainya. Ya, masuk akal. Betul juga jawabannya Susung ya. Jadi kalau kita mundur selangkah, kita lihat kondisi ya, mungkin belakang saya tuh tembok, saya nggak bisa mundur lagi. Oke, coba saya setting bisa zoomnya saya bisa mundurin lagi ya, atau pakai ultra wide misalnya ya boleh. Atau sebenarnya kita boleh sih mengarahkan relawan atau si pedagangnya supaya seperti saya arahkan dulu nih, Seci kalau bisa agak maju dikit ke sana atau apa. Sebenarnya secara umum masih sah aja kalau Susung Seci yang bertugas ya sebagai seorang fotografer di Seci ya, di kegiatan misalnya di kegiatan boleh saja sedikit mengarahkan, asal jangan seperti kita lagi setting di studio ya, tangannya coba naik ke atas sedikit ya, matanya lihat ke kiri ya, badannya agak tegap, jangan terlalu mengarah ke berlebihan ya, ya seperti itu ya. Yang penting kita lihat kondisi lapangan, kita boleh mundur sehingga relawannya kelihatan full, maka akan lebih bagus lagi ya, kira-kira seperti itu. Dan yang sebelah kanan juga sama. Ini bagus banget fotonya Susung Seci ya. Saya nggak tahu yang foto ada hadir nggak ya, karena saya ambil aja nih dari hasil foto Susung Seci. Ini sebenarnya sangat bagus menurut saya ya. Kelihatan sekali ini lagi bagi nasi kotak nih ya. Dan kalau nggak salah ingat nih dari logo yang kecil itu ya, itu Seci Peduli Seci Berbagi ya. Ini sangat bagus ya fotonya ya. Kelihatan sebenarnya relawannya kelihatan nggak? Kelihatan nih wajahnya ya. Kan cuma kan pakai masker ya. Penerima bantuannya kelihatan ya. Sayangnya apa? Satu aja. Kalau bisa mundur sedikit atau geser sedikit ya kitanya, seperti yang garis merah tersebut, maka kita bisa mendapatkan apa? Bisa aja nih, belakang rompinya ada apa? Ada logo Seci. Betul? Ah, itulah menjadi perhatian kita Seci ya. Kita belajar bagaimana kita Yongsin ya, Master bilang kita harus bersungguh hati dalam setiap kegiatan, setiap saat. Inilah yang kita praktekkan di lapangan ya. Bagaimana biar kita bisa konsentrasi dan mendapatkan hasil yang bagus, yang baik ya. So, bagus hasilnya, tapi kalau mau lebih baik lagi, kita bisa geser atau mundur sedikit atau maju sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Kira-kira suksesnya sudah paham ya sampai titik ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini sudah mau selesai ya suksesnya untuk sesi saya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya foto-foto apa saja sih yang dibutuhkan Seci. Ya, tentu saya yakin Susung Seci sering ya ambil foto sampai bisa ada yang saya pernah lihat ya, sampai 50, 100 sampai 200, 300 foto dalam satu kegiatan. Banyak sekali ya. Tapi kalau Susung Seci sudah belajar cara mengambil foto yang baik dan benar, seiring perjalanan waktu, jumlah foto yang kita ambil makin lama makin apa? Makin sedikit. Makin sedikit bukan berarti apa? Jelek atau kurang baik. Tapi karena kita sudah memahami, akhirnya apa? Foto yang kita ambil itu sudah apa? Sudah pasti bagus. Jadi tidak terlalu banyak lagi foto-foto yang akhirnya apa? Kita buang, delete ya, sampai beratus-ratus foto kita pusing lihatnya. Ya, tapi kalau masih awal kita masih pengen coba-coba dulu belajar, sah aja ya. Susah memiliki foto yang begitu banyak yang mirip yang sama. Tapi nggak apa-apa ya, selama kita tidak mengganggu kegiatan yang berlangsung ya. Itu poin pentingnya ya. Pertama, senyuman atau tidak harus selalu senyuman, bisa jadi ada sebuah keharuan ya. Dia lagi happy atau ketika terharu ya relawannya atau mungkin penerima bantuannya sempat nangis nih misalnya, sempat menetes ke air mata, relawannya juga terharu, itu juga momen yang bagus sebenarnya. Tapi ya memang di sini Seci itu berbeda dengan yang di luar sana ya, bahwa kita memang mementingkan yang namanya benar bajik yang indah ya. Jadi keindahan itu kita sangat perlu banget ya. Di sini kita bisa lihat senyumannya, apalagi bisa melihat penerima bantuan tuh senyum dengan hati yang wah luar biasa bahagianya ya. Senyuman ya. Kedua adalah sentuhan ya. Sebelum pandemi tentu relawan Seci sangat sering melakukan ini ya. Sentuhan, interaksi dengan apa? Penerima bantuan ya. Sehingga kita bisa lihat fotonya.
nenek ini sangat terharu ya. Dia mungkin ya, saya nggak ada di lokasi, saya hanya melihat dari foto yang ada. Saya sedikit bercerita, ya, maksudnya nenek ini sangat terharu dengan kehadiran perhatian dari relawan Seci, sehingga dia sampai menggenggam tangannya si relawan ya. Begitu, wah, jarang-jarang ya Sung Seci ya. Neneknya ini menggenggam tangannya relawan sambil ditempelkan ke pipi ya. Kita bisa merasakan bagaimana ya kalau kita di lokasi langsung ya. Tentu ini sangat terharu sekali ya. Dan disinilah yang perlu dibutuhkan oleh Seci ya, foto-foto yang seperti ini ya Sung Seci ya. Dan ini apakah saya ambilnya sangat dekat? Belum tentu ya Sung Seci ya. Bisa saja kita ada jarak ya. Jangan terlalu frontal dekat dengan wajah mereka karena itu sangat mengganggu. So kita mundur sedikit, dapat nih bingkainya ya. Kita bisa lihat ini sebuah bingkai foto. Oke, kita ambil ya. Dan satu lagi apa? Budaya humanis ya. Kita sudah tahu budaya humanis kita di Seci apa? Yang paling sering kita perlihatkan ya adalah apa? Kangen, kita membungkuk ya. Seperti itu, mengucapkan terima kasih karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberi ya, seperti itu ya. Jadi apalagi yang sebelah kanan ini sangat bagus banget ya. Penerima bantuannya juga ikut ya. Ikut sama-sama memberikan kangen ya, saling menghormat gitu ya. Wah, itu lebih mantap lagi ya. Jadi 3 hal inilah yang poin utama nih yang Susun Seci ingat dalam setiap kegiatan Seci ya, ketika ditugaskan atau membantu untuk mengambil foto ya. Oke, diingat-ingat ya. Senyuman atau rasa haru ya, sentuhan, interaksi, dan budaya humanis ya, 3 hal itu. Oke, lanjut. Ini juga beberapa contoh yang menurut saya oke ya. Dan ini pasti ya dalam kegiatan Seci, apalagi yang kenapa saya menekankan pembagian beras karena memang ya, kegiatan paling dekat ya bagi beras ya, lagi rame-ramenya ini ya. Nah, ini juga sangat penting apa? Segala hal yang menunjukkan Seci. Selain seragam, rompi yang berlogo Seci, topi ada logo Seci, apalagi spanduk kegiatan. Kalau memang posisi pembagiannya pas, ada poster atau spanduk kegiatan seperti hampir ya 3 foto ini kelihatan ya, bantuan sosial peduli COVID, Seci peduli, Seci berbagi. Terus di bawah penyerahan kunci rumah, benah kampung ya, program kampung Kamal Muara. Nah, kalau bisa dapat posisi seperti ini, tentu itu akan menjadi sangat lengkap. Hanya dengan satu foto ini, Susun Seci sudah bisa bercerita banyak ya. Nanti ada sesi kedua, Hadi Sesung akan memberikan cerita ya, sharing kepada kita semua kaitannya apa nih ya dengan tema menulis tadi ya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, dari satu foto ini aja, wah luar biasa, kita sudah bisa bercerita banyak. Contoh yang di tengah ya, ketika bantuan kemanusiaan ya, ada paket sembako ya, kita juga bisa melihat ada logo di dus ya, ketika penyerahan. Ini mantap, bagus sekali ya. Susun Seci kalau sudah melihat contoh-contoh yang ada di ini, saya yakin Susun Seci besok fotonya udah pasti lebih baik lagi ya. Apalagi yang sebelah kanan bawah itu, ketika serah terima kunci, relawan masuk ke dalam rumah mendampingi si pemilik rumah itu ya, bersiraturahmi ya, saling memberikan penghormatan dan sentuhan dan berbincang-bincang di situ ya. Kita bisa ngeliat begitu bahagia ya si penerima bedah rumah ini ya. Wah, ya kira-kira seperti itu ya Susun Seci ya. Tips ya untuk Susun Seci semua, baik yang masih baru di dunia foto ya, atau yang sudah sering foto, yang sudah berpengalaman, yang hadir pada hari ini, itu semua butuh ya. Pertama Pak, kita butuh contoh ya. Referensi hari ini Susun Seci sudah melihat begitu banyak cara mengambil foto yang baik, benar, bajik, dan indah ya, sesuai dengan kebutuhan atau kriteria-kriteria Seci. Pertama, butuh contoh. Susun Seci bisa melihat contoh di mana? Di website Seci kita banyak ya artikel-artikel yang sudah muncul, dan juga banyak foto-foto yang sudah diterbitkan ya. Kemudian pahami jenis kegiatan ya. Sebelum Susun Seci terjun ke lapangan kegiatan, harus tahu dulu nih, apa sih yang mau saya foto, kegiatan apa sih. Pelajari dulu ya kegiatannya, banyak rame nggak ya, atau cuma beberapa orang. Kemudian ketika sampai di lokasi, Susun Seci melihat dulu nih, rumahnya sempit, berarti saya ngambilnya dari mana ya enaknya ya. Oke, saya akan berdiri di sini, atau saya jongkok, atau saya duduk supaya bisa lebih bagus ya. Susun Seci perhatikan ya.
Nah, kemudian ambil sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak ya. Kalau ambil terlalu banyak nanti susu C pusing, bingung, pas milihnya mirip-mirip semua ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga apa? Kita menjunjung tinggi ya tata krama dan budaya humanis suci ya. Ini sebenarnya sangat panjang, dalam arti masih ada beberapa poin. Yang penting adalah kita menghormati diri sendiri dan menghormati orang yang mau kita foto. Kita harus menghargai ya. Jangan kita asal ambil foto aja. Kita harus menghargai mereka ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga next, tidak semua foto ya, atau bahkan kalau tidak terlalu perlu, kita tidak posting ya, publikasikan semua hasil foto yang sudah kita ambil nih ke media sosial, Facebook, Instagram, atau ke WhatsApp kita kirim ke semua teman-teman kita ya. Misalnya kita ada foto kegiatan kunjungan kasih ke Kananhu, kemudian ngapain? Kita foto-foto dan kelihatan hal-hal lain yang tidak menyenangkan, lalu kita posting ke Facebook lah, ke mana-mana. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya Susung Sece ya, karena itu adalah etika ya, etika dasar kita sebagai seorang manusia, menghargai kehidupan dan privasi setiap orang ya. Ya seperti itu ya. Jadi foto-foto dengan kondisi fisik yang berdarah lah, ada nanah, ada dan hal-halnya itu kita tidak publikasikan ke luar ya. Susung Sece ingat ya, ini sangat penting sekali. Kalau Susung Sece merasa mau posting di Facebook, di Instagram dan lain-lain nih, wah saya sudah kegiatan ya, kondisinya bagus, terharu, kegiatannya luar biasa ya, banyak sekali relawan yang sudah memberikan bantuan. Saya mau posting nih di Facebook nih, saya sering melihat Susung Sece, boleh nggak posting di Facebook? Ya kalau saya katakan boleh saja ya, kita tidak akan terlalu membatasi banget Susung Sece, tetapi contoh foto-foto tadi yang sudah berbudaya humanis, bolehlah itu diposting ya, beberapa foto saja Susung Sece ya, 5 foto, 10 foto ya, Oke, bertanggung jawab dan menjaga keamanan foto ya, sama-sama ya. Kira-kira semua belajar. Kemudian ya nanti ini kedepannya adalah nextnya, ketika Susung Sece sudah foto, tentu kan, aduh saya simpan foto segitu banyak di dalam handphone saya, buang-buang memori saya. Terus ngapain? Kita buang aja Susung Sece foto-foto yang udah pasti blur ya, goyang, gelap, sudah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kita boleh delete ya, sisakan hanya yang benar-benar bagus, sesuai dengan kebutuhan dan berbudaya humanis. Oke, foto yang mirip yang diambil berkali-kali, pilihlah satu yang paling oke ya. Boleh nggak saya edit foto Susung, saya crop nih seperti tadi ya, yang atas bawahnya nggak perlulah, dipotong aja sehingga dapat yang tengah. Selama itu masih crop, masih diperbolehkan ya. Atau ada area kosong seperti tadi, ini ruang kosong nih nggak perlu nih ya, boleh ya. Tetapi kita tidak boleh apa? Merubah ya. Saya tahu mungkin Susung Sece di sini ada yang jago komputer atau jago memakai aplikasi-aplikasi program seperti Photoshop lah atau yang lainnya. Wah, ini ada jerawat nih, mukanya jelek nih, belum make up nih, saya bikin mulus ya, saya edit. Dan ketika Susung Sece nanti sudah makin ini lagi, kita mau menyimpan foto nih di handphone saya, di USB saya yang kecil ya, atau di harddisk saya ya, harddisk saya, itu pilihlah jangan terlalu banyak foto, masukin ke dalam harddisk ya, buang-buang memori ya. Pilihlah foto 30 foto atau lebih ya, boleh, tergantung kondisi kegiatan ya. Ya kalau edit untuk mencerahkan foto boleh-boleh saja ya Susung Sece. Edit hanya terlalu gelap nih, saya ngerti edit di handphone juga bisa ngedit cahaya ya, brightness, kontras, level, semua bisa dimainkan, atau di Photoshop dan lain-lain, di komputer, laptop boleh Susung Sece. Tapi hanya untuk sekedar apa? Gelap dinaikin jadi lebih terang, terlalu terang diturunin jadi lebih gelap sedikit supaya hasilnya lebih bagus, boleh ya. Sekedar itu boleh, tapi jangan sampai merubah yang tadi ya. Biarpun hanya peristiwa yang kecil Susung Sece, tentu ya bisa mengandung makna yang dalam ya. Makanya dalam setiap kegiatan suci kita saling bergandengan tangan untuk apa? Bisa mendapatkan momen-momen yang bagus, momen-momen yang bersejarah. Kita dokumentasikan, kita serahkan kepada yang berkepentingan, para koordinator Tensanmei ya, para pengurus misi yang berkepentingan, dan ke yayasan supaya apa? Bisa menjadi sebuah kisah inspiratif yang dapat memberikan inspirasi lebih banyak orang lagi ya. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sharing, tapi berhubungan waktunya sudah sangat sempit sekali, sudah habis, maka saya akan sekilas saja. Tentu Susung Sece banyak sekali yang bertanya ya, Susung, saya mau kirim foto nih
pakai kamera handphone, saya kirimnya bagai apa ya? Pasti Sung Sece sudah tahu ya. Biasa kan seringnya pakai WhatsApp, ya, pakai WhatsApp kirim foto. Tetapi kirim foto pakai WhatsApp, seringkali kita terima fotonya itu kualitasnya itu kecil Sung Sece. Hasilnya kalau kita perbesar, seperti kita mau cetak foto ya, saya mau cetak foto 1 meter, 1 meter gitu kan, itu hasilnya udah jelek, kualitasnya udah menurun. Kenapa? Karena cara mengirimnya itu ternyata ada 2 cara Sung Sece. Cara pertama biasa Sung Sece pakai cara yang umum, ya biasa kita pilih galeri ya. Cara kedua untuk bisa mengirim file foto dengan kualitas yang asli tanpa menurunkan kualitas ataupun size foto kita, itu kita bisa memilih dengan cara apa? Dokumen. Ini sekilas saja saya kasih dulu hari ini. Ini juga sudah saya persiapkan video ya, penjelasan saya akan lebih detail step by step supaya Sung Sece yang agak bingung ya terhadap cara memakai WhatsApp, gimana sih saya mau kirim foto dengan cara ini, saya akan jelaskan step by step melalui video dan akan saya launching ya di YouTube. Kalian Sung Sece semua hari ini sudah bersedia mendengarkan sharing dari saya Stephen Ang Sesyung. Semoga hari ini, besok dan seterusnya Sung Sece sudah siap untuk mendokumentasikan jejak sejarah Sece melalui foto-foto yang berbudaya humanis dan bisa menginspirasi lebih banyak orang. Karena Sung Sece semua